Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bersama-sama masih dapat menjumpai bulan Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah, yang tinggal beberapa hari lagi kita tinggalkan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan, kita hormati datangnya bulan Ramadan itu. Mengapa kita hormati? Sebuah hadis mengingatkan kita, seandainya umatku tahu keutamaan bulan Ramadan, niscaya berharap setahun penuh terdiri dari Ramadan. Ini artinya bulan Ramadan itu paling utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Oleh sebab itulah tentunya kita berpuasa Ramadan ini ya dikatakan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan, di mana dalam satu hadis mengatakan iman itu kunci untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan petunjuk itulah kita akan berjalan yang selurus-lurusnya, sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat. Begitu juga dikatakan kita puasa Ramadan ini dalam merupakan sarana untuk meningkatkan tingkat kejujuran kita. Tentunya orang ya berharap tingkat kejujuran ini semakin meningkat, sebab orang kalau sudah jujur dikatakan seseorang tidak akan mudah tergoda melihat setumpuk uang di depan mata yang itu bukan miliknya. Ini tingkat kejujurannya sudah tinggi, sehingga sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, kejujuran itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan mengantar kita ke surga. Nah, itu suatu hadis mengingatkan kita tentang kejujuran. Bahkan Imam Ghazali mengatakan orang jujur itu pasti beruntung. Di hadapan manusia akan mendapatkan penghormatan ataupun sanjungan. Oleh sebab itulah sebuah falsafah Jawa mengatakan iwak peye segoja negung, tambah tua tambah disanjung. Itu kata falsafah Jawa. Kita pun berharap seperti itu. Tambah umur kita, tambah sepuh, tambah semangat, tambah rajin ke masjid, bersedekah semakin rajin. Ini kan sanjungan. Nah inilah hadirin mati, mudah-mudahan tambah umur, jangan melempem. Kita tetap semangat ke masjid, berjamaah, bersedekah. Harapan kita seperti itu. Hadirin yang saya hormati, apalagi sekarang ini 10 hari yang ketiga bulan Ramadan, dibebaskan dari api neraka. Inilah tentunya memang yang dikatakan kesuksesan seseorang itu bukan dilihat dari hartanya yang melimpah, rumahnya megah, mobilnya mewah, tidak. Tetapi yang namanya kesuksesan seseorang adalah terbebasnya dari api neraka. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah 10 hari yang ketiga ini
Rasulullah itu dikatakan menurut riwayat mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Berkonsentrasi, berfokus dalam beribadah. Nah, inilah tentunya kita juga harus meniru seperti itu. Ya, kita konsentrasi dalam kita beribadah di 10 hari yang ketiga ini. Tinggal beberapa hari lagi. Kita i'tikaf di masjid, ya. Kita tahajud, tadarus, dan kita zikir di masjid itu. Sebab sebuah hadis sehubungan dengan zikir atau ingat kepada Allah, hadis itu mengingatkan kita, ya, kalau kita ingat akan kebesaran Allah sampai meneteskan air mata, kita tidak akan masuk neraka. Nah, ini hadis ini cukup menjadikan renungan kita bersama. Ya, sampai meneteskan air mata kita ingat akan kebesaran Allah, tidak akan masuk neraka. Ini nilai air mata yang paling tinggi. Nilai yang kedua, air mata cinta. Semua orang pasti mengalami cinta seperti ini. Sampai-sampai ada kata mengatakan buah sirsak sinang kalanda, hati rusak lantaran dia. Keluarlah air mata. Ini yang namanya air mata cinta. Semua orang pasti mengalami seperti itu. Dan yang ketiga, air mata kerinduan. Pasti juga mengalami seperti itu. Sehingga dikatakan buah sirsak berduri-duri, hati rusak ditinggal pergi. Keluarlah air mata. Itulah yang namanya air mata kerinduan. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itu tentunya kita hadapi 10 hari yang ketiga ini. Di samping kita i'tikaf di masjid, tentunya kita berharap menjumpai yang dikatakan malam Lailatul Qadar, ya, malam, ya, kemuliaan yang dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Kita beribadah di malam itu, insya Allah hanya sama dengan kita beribadah 1000 bulan. Ya, inilah tentunya masih ada kesempatan. Hadirin yang saya hormati, apalagi nanti kita akhiri bulan Ramadan ini, kita tunaikan yang dikatakan zakat fitrah. Dengan kita tunaikan zakat fitrah itu dikatakan kita akan menjadi putih bersih bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Tetapi suatu hadis mengingatkan, kalau kita tidak menunaikan zakat itu, puasa Ramadan kita itu akan tergantung antara langit dan bumi. Tidak dapat kita mengangkatnya untuk menghadap Allah. Nah, inilah kalau kita tidak bisa membayar zakat fitrah, dikatakan tergantung puasa Ramadan kita. Itu kata hadis seperti itu. Oleh sebab itu kita berharap supaya zakat fitrah ini jangan sampai dilupakan. Itu kewajiban agama kita. Hadirin yang saya hormati, memang dengan berakhirnya Ramadan ini tentunya ada peningkatan dalam diri kita. Sehingga di bulan Syawal itu dikatakan bulan peningkatan. Apa yang meningkat? Keimanan dan ketakwaan kita meningkat. Siapakah figur yang imannya kokoh, ketakwaannya tinggi? Nabi Yusuf itu dicontohkan dalam surat Yusuf ayat 33. Itulah figur Nabi Yusuf, bisa kita contohkan. Sebab apa? Ketika Nabi Yusuf dipanggil oleh Siti Zulaiha, masuklah Nabi Yusuf ke ruangan Siti Zulaiha, seorang wanita yang pada saat itu sangat cantik. Nabi Yusuf masuk,
Rupa-rupanya pintunya ditutup rapet-rapet, lampunya dipateni peteng dedet. Coba bayangkan, Nabi Yusuf seperti itu. Nabi Yusuf diajak maksiat oleh Siti Zulaiha. Tapi bagaimana jawaban Nabi Yusuf? Aku takut kepada Allah. Lebih baik aku di penjara. Nah, ini kata-kata ini cukup untuk menandakan Nabi Yusuf imannya kuat. Mudah-mudahan kalau ada seorang bapak di sini dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, jawabannya juga seperti itu. Aku takut kepada Allah, lebih baik aku di penjara. Pak Ustadz rata-rata takut seperti itu. Mungkin ya. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah kembali kita isi di bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi tentunya dengan kebaikan-kebaikan lah. Seperti surat Al-Baqarah ayat 185. Itu suatu kebaikan. Wa anfiqu fi sabilillah. Infakkanlah hartamu ke jalan Allah. Ini kesempatan kita punya rezeki itu dari Allah. Kita sisihkan rezeki itu untuk kita berikan kepada yang membutuhkan. Nah, ini suatu perintah Al-Quran seperti itu. Apalagi hadis juga memperkuat ayadul ulya khairum min yadis sufla. Memberi lebih baik daripada meminta. Mengkurap lebih baik daripada mumah. Nah, makanya saya tanyakan kepada bapak-bapak, selama bulan Ramadan ini banyak mengkurap atau banyak berumah ya. Nah, ini semuanya tergantung ya bapak yang bisa menjawabnya masing-masing ya. Tapi kesempatan ini semua adalah kebaikan-kebaikan yang bisa kita jalankan di bulan Ramadan ini. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah dikatakan kita di bulan Ramadan ini kalau sudah berakhir tentunya kita menginjak kepada bulan Syawal, bulan peningkatan ya. Bagaimana meningkatnya? Kita dikatakan semakin bijak, semakin istiqomah, semakin matang dan mantap dalam menghadapi semua problema kehidupan kita. Nah, inilah tentunya kita semua kan pasti punya problema. Tak ada manusia yang tanpa problema, pasti ada. Tinggal kita mohon saja kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita mohon kepada Allah, pasti problema kita itu akan diberi solusinya, jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa sudah melebihi jatah yang diberikan oleh pengurus ya. Saya berharap seperti jamaah di masjid ini begitu semangat dalam bertadarus ya, bertadarus, bersemangat ya, sampai khatam beberapa kali saya dengar ya. Mudah-mudahan semalam acara khatamannya sudah diadakan dan dilanjutkan dengan doa. Mudah-mudahan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bapak dan ibu yang telah semangat bertadarus itu akan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam rangka bapak-bapak ibu menyemarakkan di Masjid Al-Barakah yang penuh barakah ini dalam suasana bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah. Saya kira demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama dalam rangka kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu memberi petunjuk
dan jalan yang selurus-lurusnya kepada kita semua. Akhirnya saya sampaikan, cincin berlian untuk kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.